Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang perbedaan pendapat atau khilafiyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safitri Durhayati, NIM 83, serta kedua teman saya, Dewi Putri Indasari dan Siti Alfiah. Materi kali ini ada 3. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup khilafiyah. Yang kedua, faktor-faktor penyebab khilafiyah. Dan yang ketiga, hikmah khilafiyah. Arti khilafiyah. Khilafiyah berarti perbedaan. Dalam arti istilah, khilafiyah adalah ikhtilaf perbedaan, kelainan pendapat dua atau beberapa golongan mengenai satu atau beberapa persoalan agama. Hal yang harus dicatat adalah tidak ada khilafiyah dalam agama. Berarti, yang pertama, tidak ada khilafiyah dalam agama Islam, dan yang kedua, tidak ada khilafiyah dalam antaragama ilahi. Ruang lingkup khilafiyah. Pada hakikatnya, ruang lingkup ikhtilaf ialah segala hal yang berada dalam ranah ijtihad di dalam Islam. Menurut Al-Ghazali, ranah ijtihad adalah semua permasalahan yang membutuhkan hukum, namun tidak ada dalil qat'inya. Dan tidak jauh berbeda dengan Al-Ghazali, Al-Amidi mengatakan bahwa ranah ijtihad adalah semua hukum Islam yang dalilnya zani atau asumtif atau belum pasti, sehingga tidak boleh ada ijtihad dalam hal-hal yang pasti. Ruang lingkup ijtihad ada 4. Yang pertama, teks yang berpredikat qat'i subut atau otentisitasnya bersifat absolut, namun zani dilalah atau semantiknya bersifat asumtif. Yang kedua, teks yang berpredikat zani subut atau otentisitasnya bersifat asumtif meskipun qat'i dilalah atau semantiknya absolut. Teks yang berpredikat zani subut atau otentisitasnya bersifat asumtif dan zani dilalah atau semantiknya bersifat asumtif. Yang keempat, realitas atau peristiwa yang tidak ditegaskan dalam teks keagamaan, baik dalam Al-Quran, Al-Sunnah maupun Ijma'. Ikhtilaf yang diharamkan adalah ikhtilaf pedanas yang sudah qat'i subut dan qat'i dilalahnya yang tidak memiliki multitafsir. Bahkan para ulama telah sepakat ijma' di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian prinsip agama Islam yang berlaku universal dan sebagai rahmah li'al alamin. Selanjutnya, materi disampaikan oleh teman saya, yaitu Dewi Putri Indasari. Yang selanjutnya yakni faktor-faktor penyebab khilafiyah. Ada 6 hal yang menyebabkan terjadinya khilafiyah. Yang pertama adalah perbedaan mengenai sahih dan tidaknya nas. Kesahihan suatu nas kadang-kadang diperdebatkan. Ada ulama yang mau menerima kesahihan suatu nas dan ada pula yang menolaknya. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menilai percaya tidaknya seorang perawi, lemah tidaknya matan, dan sanad suatu hadis jika dibandingkan dengan matan dan sanad lain. Yang kedua, perbedaan dalam memahami nas. Dalam suatu nas, baik Al-Quran maupun hadis, kadang-kadang terdapat suatu kata yang mengandung makna ganda dan kata majazi atau kiasan, sehingga arti yang terkandung dalam nas itu tidak jelas terhadap nas yang sedemikian itu. Kemudian para ulama berbeda-beda dalam memahaminya. Yang ketiga, perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nas-nas yang saling bertentangan. Dalam suatu masalah, kadang terdapat 2 atau lebih nas yang bertentangan, sehingga hukum yang sebenarnya dari masalah tersebut sulit diputuskan. Untuk memutuskannya, biasanya para ulama memilih nas yang lebih kuat atau mencari titik temu dari nas-nas tersebut. Yang keempat, perbedaan dalam kaidah-kaidah usul sebagai sumber istinbat. Para mujtahid dalam memilih suatu hadis atau mencari suatu dalil mempunyai cara pandang dan metode yang berbeda-beda. Yang kelima, ada perbedaan dalam perbendaharaan hadis. Maksudnya, di antara para sahabat, kemungkinan besar banyak koleksi hadisnya tidak sama. Oleh karena itu, perbedaan hadis yang dimiliki para mujtahid akan menyebabkan mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis tersebut. Yang terakhir ada perselisihan tentang ilat dari suatu hukum.
Perselisihan para mujtahid mengenai ilat dari suatu hukum juga merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah, NIM 20203100085. Pertengkaran akibat perbedaan pendapat sering kali terjadi, baik dalam keluarga, pertemanan, pasangan, dan bahkan di lingkungan pekerjaan. Dan pertengkaran yang muncul bukan hanya menambah emosi saja, namun juga bisa merusak hubungan antar sesama. Namun perlu diketahui bahwa perbedaan yang muncul merupakan hal yang wajar, sebab memang manusia diciptakan berbeda-beda. Dan perbedaan itu menjadi tantangan bagi kita semua untuk menyatukan dua pendapat yang berbeda, untuk bisa berjalan bersamaan. Dan di samping itu, kita bisa mengambil hikmah akibat adanya perbedaan pendapat. Dan hikmah yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, perbedaan pendapat dapat melatih ideologi dan akal, memberikan pencerahan dalam berpendapat dan membuka wawasan untuk mencapai berbagai kemungkinan yang diterima oleh akal. Dan yang kedua, terbukanya berbagai solusi dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi sehingga tercapai solusi yang tepat terhadap situasi dan kondisi, sehingga mendapatkan kemudahan dalam beragama. Dan yang ketiga itu memperkaya ruh diskusi yang menyebabkan sesuatu yang bisa menyampaikan kepada kuatnya hujah atau dalil untuk disampaikan ke khalayak. Dan yang keempat yaitu memberikan kesempatan berbicara kepada lawan atau pihak yang berbeda pendapat dan bermuamalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan di sekitar mereka. Dan yang kelima yaitu meningkatkan rasa kerendahan hati dan pikiran, akhlak keikhlasan dan toleransi yang tinggi, tidak sombong dan merasa paling benar sendiri, menjadikan saling bermusyawarah dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.